Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rail Jakarta. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman keliling di Kota Tua. Saya akan coba ekspos gedung-gedung lama atau gedung-gedung tua yang ada di Kota Tua. Sekarang sudah dialihfungsikan dan kita akan coba keliling ya. Saya akan mengekspos buat teman-teman gedung-gedung apa saja yang ada di Kota Tua yang sekarang sudah berfungsi kembali dan sudah direvitalisasi. Yuk teman-teman, ikuti perjalanan saya kali ini. Untuk gedung yang pertama yang akan saya ekspos adalah gedung Stasiun Jakarta Kota atau Stasiun Beos. Beos ini sebetulnya adalah kependekan dari bahasa Belanda ya, yang artinya adalah maskapai angkutan kereta api Batavia Timur. Stasiun Jakarta Kota dulu bernama Batavia Zuid, yang berarti Stasiun Batavia Selatan. Nama ini sebetulnya muncul pada akhir abad ke-19 karena dulu pada zaman Hindia Belanda di Batavia ini memiliki dua stasiun yang ada di utara dan juga di selatan. Yang di utara atau Batavia North terletak di sebelah selatan Museum Sejarah Jakarta sekarang ya, dan ini yang berada di selatan. Nah, ini merupakan stasiun kereta api terbesar yang ada di Indonesia. Dan ini mempunyai sekitar 12 jalur kereta api ya. Jadi cukup besar stasiun ini. Batavia Zuid ini awalnya dibangun sekitar tahun 1870 dan ditutup pada tahun 1926 untuk renovasi menjadi bangunan yang kini ada nih, lebih besar teman-teman ya. Dan secara resmi bangunan stasiun Beos ini secara resmi digunakan pada tahun 1929. Ditetapkan menjadi cagar budaya berdasarkan SK Gubernur pada tahun 1993. Berikutnya di hadapan saya ada gedung Museum Bank Mandiri teman-teman. Ini terletak di kawasan Jakarta Kota Tua juga, dibangun sekitar tahun 1929. Dulu gedung ini merupakan sebuah kantor perwakilan perusahaan perbankan milik Hindia Belanda. Dan sekarang setelah dialihfungsikan, gedung ini sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat karena sudah berubah fungsi menjadi Museum Bank Mandiri. Yuk teman-teman, kita lihat lagi gedung tua apa lagi yang ada di sekitar sini. Nah, berikutnya saya berada di gedung Museum Bank Indonesia. Ini adalah dulunya gedung De Javasche Bank atau bank milik Hindia Belanda teman-teman. Gedung ini dulu dibangun sekitar tahun 1828. Mulai tahun 2006 gedung ini dialihfungsikan menjadi gedung Museum Bank Indonesia. Berikutnya saya berada di depan bangunan dari Wonderloop Hostel nih teman-teman. Dekat juga dengan lapangan Fathahillah. Ini merupakan salah satu tempat penginapan sekarang ya. Dulunya adalah gedung terbengkalai. Sekarang sudah dimanfaatkan untuk penginapan hostel. Yang berkunjung ke sini bisa mendapatkan penginapan murah di sini. Berikutnya di depan saya ini ada gedung Kertaniaga. Jadi bangunan Kertaniaga ini dulunya adalah kantor perusahaan asuransi milik Belanda. Di sini sekarang sudah dialihfungsikan menjadi
museum 3 dimensi dan juga ada kedai jamu. Ruangan-ruangannya masih ada yang kosong. Dulu ini merupakan gedung kantor asuransi milik Belanda dan dinasionalisasikan menjadi gedung PT Kertaniaga. Ada salah satu sudutnya yang digunakan untuk museum kreatif. Kita lanjutin lagi teman-teman, lihat gedung-gedung tua yang sudah direvitalisasi dan sudah dialihfungsikan. Di depan kita ini ada kedai seni Jakarta nih teman-teman. Ini juga sama ya, salah satu gedung terbengkalai yang sudah direvitalisasi dan dimanfaatkan kembali menjadi semacam kafe atau kedai. Untuk kedai seni Jakarta ini, awalnya bangunan ini adalah bangunan bekas kantor asuransi milik Belanda. Tahun 2014 bangunan ini sudah dibuka ya menjadi kedai seni Jakarta teman-teman. Pada tahun 2015 juga bangunan ini mendapat bantuan dari UNESCO dan dikonservasi bangunannya. Dan sekarang sudah dialihfungsikan menjadi kedai seni Jakarta ini ya. Nah sekarang kafenya ini atau kedainya ini sampai sekarang selalu ramai nih di kawasan Fathahillah ini karena salah satu tempat yang cukup strategis di sini ya. Dari bagian gedung ini juga ya dipakai juga untuk food court. Gedung berikutnya di hadapan saya ini adalah Gedung Museum Sejarah Jakarta. Dulu namanya adalah Gedung Stadhuis VOC yang merupakan Balai Kota Batavia pada saat itu, yang dibangun pada tahun 1620. Gedung Stadhuis VOC ini dulu juga pernah diserang oleh pasukan Sultan Agung dari Mataram. Gedung itu pun sempat rusak ya dan juga dirobohkan dan dibangun kembali. Waktu itu dilakukan perluasan juga sampai selesai dibangun tahun 1710 dan akhirnya Pemprov DKI mentransformasikan gedung ini sebagai museum ya pada tahun 1974. Sampai sekarang gedung ini digunakan untuk Museum Sejarah Jakarta. Jadi sekeliling Museum Fathahillah ini adalah salah satu gedung yang menjadi landmark dari Kota Tua ya teman-teman. Di depan kita ini ada Museum Wayang yang juga berada di sekitar lapangan Fathahillah ini. Sekitar tahun 1640-an dulu ini dibangun sebuah gereja yang namanya The Old Holland Kerk. Tahun 1808 bangunan tersebut hancur karena gempa bumi, lalu dibongkar dan dibedah lagi, lalu dijadikan museum yang diberi nama The Old Batavies Museum atau Museum Batavia Lama teman-teman. Pada tahun 1960 terus dirubah namanya menjadi Museum Jakarta dan sekarang sudah berganti nama lagi ya. Jadi pada tahun 1975 ini dirubah lagi menjadi Museum Wayang pada masa Gubernur Ali Sadikin. Nah sampai saat ini sekarang Museum Wayang tutup sementara karena sedang ada renovasi sepertinya ya di dalamnya, atau mungkin ada perbaikan di dalam. Kita lanjutkan lagi ke sisi lainnya teman-teman. Saya mau tunjukin lagi beberapa gedung-gedung tua atau gedung-gedung lama yang merupakan cagar budaya di Kota Tua.
Berikutnya saya mau nunjukin lagi nih, ada satu lagi gedung yang menarik di kawasan ini.